Baiklah teman-teman, kita berjumpa kembali di Tegalipa Channel TV bersama saya di sini, Wayan Islami. Nah, kali ini kita akan belajar Microsoft Excel tentang bagaimana cara menyaring data dengan kriteria yang kompleks. Nah, pada kesempatan ini, menyaring data atau memfilter data, kita akan menggunakan advanced filter. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data seperti ini dengan perintah atau kriteria seperti di sini, seperti ini. Nah, dengan perintah seperti ini. Oke, yang pertama, untuk menggunakan menu advanced filter ini, teman-teman bisa sorot di sini di toolbarnya pada toolbar data. Kemudian di sini ada advanced. Nah, ini untuk base 2010 ya. Nah, kemudian untuk yang pertama, ini ada keterangan bahwa untuk menggunakan advanced filter ini, ketika kita memilih atau menceklis copy to another location, maka hasil filter itu akan dibuat khusus di tempat tertentu. Nah, dengan catatan sel itu atau tempat kita menaruh hasil filter itu dalam satu sheet. Oke, nah saya sudah pernah coba ke beda sheet, tapi tidak bisa ya, itu tidak mau. Nah, untuk yang pertama nanti sekalian kita akan lakukan pada saat kita filter atau menyaring data di nomor 2 ini ya. Nah, yang nomor 2, dua kriteria yang ditempatkan pada satu baris yang sama dihubungkan dengan operator AND. Jadi ketika kita memfilter data dengan posisinya dalam satu baris yang sama ya, maka itu adalah hubungannya adalah atau operator itu adalah operator AND atau DAN. Oke, kita coba di sini. Nah, kita akan mencoba memfilter mahasiswa. Nah, di sini data mahasiswa yang jurusannya adalah akuntansi atau yang lain lah. Saya coba akuntansi di sini. Jurusannya akuntansi, kemudian IP-nya itu lebih besar daripada 2,5 misalnya. Oke, di sini kita buat jurusannya. Kemudian di sini IP-nya kita buat jurusannya adalah akuntansi. IP-nya adalah lebih besar atau sama dengan ya. Lebih besar atau sama dengan 2,50 ya, sama. Oke, yang pertama kita klik data, kemudian advanced. Nah, ini sudah ada ini ya, kita hapus saja biar tahu langkah-langkahnya ya. Nah, untuk yang pertama yang di sini, itu copy to another location yang seperti saya sampaikan tadi. Oke, ini ya, ini kita pilih copy to another location. Ya, ini artinya bahwa ketika nanti kita menyaring data, hasil saringan data itu akan kita tentukan lokasinya sendiri. Nah, kalau kita tidak pilih, berarti yang di sini yang difilter tidak ke lokasi lain atau sel lain ya. Oke, kita akan coba yang ini dulu biar tahu teman-teman biar mengetahui perbedaannya. Filter the list in place ya. Nah, kita taruh list ringnya adalah ini. Kemudian kriterianya adalah ini. Jadi kita nggak perlu di sini ya membuat kriteria, ini sudah ada, kita tinggal pilih, tinggal sorot ya. Oke. Nah, kalau kita tidak pilih copy to another location-nya, maka hasil saringan kita masih tetap di default datanya. Nah, kalau kita copy to another location, maka bisa kita tentukan tempatnya atau lokasi selnya. Oke, nah ini
kita clearkan dulu. Nah, advanced, kemudian listening-nya adalah ini. Oke, kemudian kriterianya adalah ini. Nah, ini kita pilih select location-nya. Nah, kita taruh di sini ya. Oke, kita bisa pilih dan lihat bahannya. Kita fokus ya. Oke, inilah hasil penyaringannya. Kita bisa lihat di sini dengan kriteria yang tadi ya. Di sini mahasiswa dengan jurusan akuntansi, kemudian IP-nya lebih besar daripada 2,5 atau lebih besar sama dengan ya. Ini ya, yang lebih besar sama dengan ada di sini 2,5. Yang di bawah 2,5 tidak ada. Ya, jurusannya semua akuntansi. Oke, itu yang ini yang menggunakan operator N. Nah, kemudian di sini apabila kriterianya adalah dalam satu kolom, maka gunakan label yang sama lebih dari satu jika ingin membuat kriteria yang lebih yang untuk yang sama dalam satu kolom. Misalnya, nah contohnya misalnya gini, kita disuruh untuk memfilter atau menyaring data untuk IP yang lebih besar dari 2,75 misalnya ya, lebih besar daripada 2,75 tetapi kurang dari atau sama dengan 3. Oke, nah di sini kita buat IP, maksudnya dalam satu kolom ya, kita hanya memfilter dalam satu kolom IP. Sini IP-nya juga, nah ini kita masukkan lebih besar atau sama dengan 2,75. Kemudian berikutnya adalah lebih kurang dari atau sama dengan 3,0. Oke, kita bisa klik data, kemudian advance, copy to another location, ya. Masukkan di sini sampai data terakhir. Kemudian kriterianya adalah ini. Copy to-nya kita taruh di sini, lalu klik copy. Kita lihat ya, IP yang lebih besar atau sama dengan 2,75 ini atas bawahnya, kemudian IP kurang dari atau sama dengan 3. Nah, tidak ada selain data itu yang untuk satu kolom. Ini berikutnya untuk membuat hubungan OR atau ya pada dua kriteria, tempatkan nilai-nilai pada satu baris yang berbeda. Misalnya kita akan menyaring data mahasiswa dengan jurusan akuntansi manajemen atau mahasiswa yang berasal dari Karangasem. Oke, Karangasem ada ya. Oke, itu fungsi memfilter dengan atau ya. Sini kita buat jurusan, ini asal ya, jurusannya adalah manajemen. Oke, untuk asal, untuk yang Karangasem kita taruh di sini ya, orang Karangasem. Yang untuk atau, oke, advance, kemudian copy to another location, kita post dan pilih kriterianya adalah ini. Copy itu kita taruh sini ya. Oke,
Nah, kemudian kita lihat hasilnya. Ini adalah hasil penyaringan data untuk mahasiswa yang berasal dari Karangasem atau mahasiswa yang mengambil jurusan manajemen. Oke, itu yang untuk poin ke ini ya, keempat. Kemudian kelima, menggabungkan kriteria dengan hubungan N dan OR. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Kita menyaring data dengan kriteria mengambil jurusan akuntansi dengan IP lebih besar dari 3, atau mengambil jurusan manajemen dengan IP kurang dari 2,5. Nah, di sini kriterianya kita kriteria jurusan dulu, IP. Oke, jurusannya akuntansi, manajemen, IP-nya IP lebih dari 3. Nah, posisi kriterianya adalah seperti ini. Kita akan filter, advance, kemudian copy to another location. Ini kita pilih kriterianya adalah ini. Copy to, kita taruh lihat hasilnya. Nah, ini adalah hasil penyaringan mahasiswa yang memilih jurusan akuntansi dan memiliki IP di atas 3, serta mahasiswa yang memilih jurusan manajemen dengan IP lebih daripada 2. Oke. Nah, itu untuk poin ke-5. Nah, poin ke-6, suatu kriteria yang cukup kompleks dengan menggabungkan beberapa bentuk kriteria dapat dibuat dengan perintah advanced printer ya. Nah, di sini misalnya menyaring data mahasiswa dengan IP lebih atau sama dengan 3 dan berasal dari Denpasar, atau yang memiliki tanggal lahir lebih dari 10 Juli 1997 ya. Jadi ada 3 kolom yang kita akan buat di kriteria. Kita lihat di sini IP dulu, IP ya, IP asal, tanggal lahir. IP-nya lebih dari atau sama dengan 3,0, kemudian asalnya Denpasar, tanggal lahirnya lebih dari sama dengan 10 Juli ya, 1997. Oke, kita hapus. Nah, di sini kita tambahkan. Ini kita tambahkan. Nah, ini artinya IP di atas atau sama dengan 3 berasal dari Denpasar. Kemudian IP di atas 3,00 atau sama dengan 3. Tanggal lahirnya lebih dari atau sama dengan tanggal 10 bulan Juli 1997. Next one. Ini copy to another location. Kemudian kriterianya copy to lihat ya hasilnya. Ada 2 orang yang
jurusannya adalah akuntansi, asalnya Denpasar, IP-nya di atas IP-nya di atas atau sama dengan 3,0, atau kita rubah di sini. Nah, misalnya kita rubah kriterianya ya, misalnya IP-nya di bawah kurang dari atau sama dengan 3, berasal dari Denpasar, kemudian kita rubah kurang dari itu sama dengan bulan 7. Denpasar atau lebih ya, kita biarkan lebih dari sama dengan 10 bulan 7, dan copy to another location, kemudian kriterianya copy to oke. Ada cuma satu ya, yang dari Denpasar, tanggal lahirnya di atas 10 ya, di atas tanggal 10 dan 7. Oke, nah kemudian hasil dari penyaringan ini bisa teman-teman, kalau mau dicetak ya, misalnya kalau mau dicetak bisa teman-teman copy ke sheet lain ya. Nah, bisa dibawa ke sheet lain, sesuaikan judulnya, sesuaikan ya, sesuai dengan permintaan dari yang minta laporan misalnya ya. Oke, demikian kita sudah pelajari bagaimana cara menyaring data atau memfilter data dengan Edgebench filter. Jadi di sini bagi teman-teman yang mengolah database kompleks dengan kriteria-kriteria tertentu pada saat penyaringan untuk filter bisa menggunakan Edgebench filter ya. Nah, kita sudah coba tadi dengan beberapa kriteria itu ya. Nah, semoga bermanfaat. Maaf kalau ada yang kurang. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Sekian dan terima kasih.